Bro, boleh nggak saya minta kalian dengar ini sebentar? Sebagian dari kalian mungkin sekarang sedang duduk nyaman di kursi empuk saat ini. Lalu bersikap tidak peduli dan berkata, udahlah, Indonesia baik-baik aja kok. Coba dengerin dulu. Tapi bagaimana kalau faktanya Ibu Pertiwi kita ini sedang sakit parah? Isu Indonesia bubar di tahun 2030 mungkin terlihat seperti novel fiksi. Tapi penyakit yang bisa membubarkan kita itu nyata dan jelas bisa kalian lihat. Kalau datanya kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50 juta rakyat termiskin, kalau pemberantasan korupsi buntu, dan kalau sistem pemerintahan kita masih dibusukan oleh perilaku serakah, bubar di 2030 bukan fiksi lagi. Penguasaan sumber daya alam oleh asing yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Tiongkok, Amerika, Singapura, Jepang. Bukannya aneh jika kita tidak bisa menikmati kekayaan kita sendiri? Di tengah badai kekacauan ini, kita bebankan ratusan juta nyawa di pundak satu orang, Presiden Prabowo. Kita tidak hanya berharap beliau jadi Ratu Adil, bahkan mungkin Superman. Tapi sadarkah kalian, lawan yang beliau hadapi itu raksasa. Prabowo tidak hanya melawan beratnya tekanan asing yang ingin menguasai sumber daya kita, tapi juga gurita oligarki yang sudah mencengkeram negara ini puluhan tahun. Ditambah lagi, beliau dikepung oleh sistem yang sudah terbiasa korup. Dari level teratas sampai meja kelurahan. Tentu membuatnya tidak gampang, mungkin bisa bertaruh nyawa. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Tapi pertanyaannya, apakah satu orang jenderal cukup untuk melawan jutaan orang yang masih serakah? Tentu saja jawabannya, tidak cukup. Prabowo akan gagal jika kita semua, rakyat Indonesia dan juga aparatur, masih bermental pengecut atau bahkan pencuri. Video ini adalah surat terbuka untuk kalian yang memakai seragam dinas, ya untuk TNI, Polri, ASN, Jaksa, dan Hakim. Mungkin kesejahteraan kalian masih kurang, hingga tega memangsa bangsa kalian sendiri. Tapi tahukah kalian, kesejahteraan kalian yang kurang itu karena negara ini hampir bangkrut. Uang di negara ini tidak datang langsung dari langit, tapi dari negara yang pemerintahannya berjalan profesional. Negara bangkrut sebab investasi yang kurang karena pengusaha baik takut kalian palak. Akhirnya sisa pengusaha penjahat dan jatah uang negara hilang. Dan uang yang ada kalian korup. Akhirnya semua program pemerintah gagal. Pak Prabowo ingin kalian jadi manusia terhormat. Beliau punya rencana menaikkan gaji kalian 280 kali lipat. Tapi bagaimana negara bisa kaya kalau kalian yang bikin bocor? Kerjanya jadi nggak selesai-selesai dong. Udahlah, mari berubahlah. Bantu Pak Prabowo. Jangan buat karam kapal negeri ini. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan untuk kita, masyarakat sipil, kita juga punya dosa. Kita sering mengeluh pejabat korup, oligarki berkuasa. Tapi tanyakan pada hati nurani, apakah suara kita masih bisa dibeli? Oligarki berkuasa karena kita yang mengizinkan mereka membeli suara kita saat pemilu. Kita menukar masa depan 5 tahun dengan amplop yang habis mungkin dalam 1 hari. Berhentilah bermental murahan. Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Ingin negara ini berkeping-keping atau berjaya, tergantung kita semua. Tergantung kepribadian dan cara berpikir kita. Pak Prabowo butuh pasukan. Bukan pasukan bersenjata, tapi pasukan yang punya hati nurani. Untuk bangsa Indonesia, bantulah beliau.